pada saat itu kita lihat COVID itu begitu menyerang usaha semuanya, kemudian anggota masih bisa survive karena pada COVID-19 itu kita berusaha meyakinkan pemerintah bahwa angkutan barang itu jalan terus. Isu global ini soal perang itu berdampak juga Pak yang di teman-teman tracking? Sebetulnya kan yang perang ini ada dua. Pertama masalah angkutannya, muatannya kan gitu ya. Muatannya kelihatannya tetap ada. Karena 80% itu kan barang ini domestik. Jadi dari segi muatannya tidak ada gangguan lah. Kemudian secara internal bahwa bahan bakar itu merupakan salah satu hal yang penting ya. Tidak boleh dia tidak ada kan begitu ya. Dan ini kelihatannya karena pemerintah dalam hal ini konsisten mengadakan bahan bakar tersedia, ya nggak ada gangguan yang begitu berarti gitu ya. Baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Gemilang Tarigan selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APTRINDO. Ya. Terima kasih Pak Tarigan sudah menerima Trasgo di sekretariat dari APTRINDO nih Pak ya. Ya. Pak, menarik Pak, Bapak ini kan baru saja terpilih kembali Pak untuk ketiga kalinya Pak ya. Tentu betul. Di dua periode sebelumnya pasti ada pencapaian besar nih Pak yang dari pemimpinan dari Pak Tarigan ya, bisa disampaikan Pak? Ya, memang ini berkat kekompakan teman-teman semua dan kerjasama yang baik dengan seluruh organisasi di DPP maupun di DPD. Kita ini telah berhasil memperjuangkan aspirasi anggota karena tantangan selama 2 periode ini cukup banyak, terutama dalam perubahan-perubahan regulasi, kemudian tantangan-tantangan terhadap COVID-19, di mana pada saat itu kita lihat COVID itu begitu menyerang usaha semuanya, kemudian anggota masih bisa survive karena pada COVID-19 itu kita berusaha meyakinkan pemerintah bahwa angkutan barang itu jalan terus, kira-kira begitu, walaupun volumenya menurun. Kira-kira itu membuat mungkin teman-teman juga merasa yakin bahwa kita ini tetap perlu berjuang bersama lagi, kira-kira itu. 10 tahun lebih ini kan bukan waktu yang singkat, sangat panjang tentu Pak ya. Tentu ada perbedaan ketika mungkin di awal kepemimpinan Pak Tarigan mungkin sekitar 2015 Pak waktu itu Pak. Dengan sekarang Pak, apa perbedaannya Pak secara keanggotaan? Pada tantangannya pertama perbedaannya mengenai tantangan ya. Pada tahun 2015 ini angkutan barang ini kan boleh dikatakan tuh tidak diperhitungkan orang. Pada saat itu sehingga regulasinya pun masih boleh dikatakan belum dikenal oleh pengusaha truk. Dianggap sebelah mata waktu itu Pak ya? Sebelah mata. Nah, waktu itu gencar-gencarnya masalah globalisasi. Gitu ya. Nah, sehingga menghimpun teman-teman pengusaha truk itu juga nggak gampang nih. Kita harus datengin satu persatu, meyakinkan bahwa kita ini perlu bersatu karena ada sesuatu yang besar yang kita perjuangkan ke depan gitu ya. Jadi pada saat itu eksistensi organisasi ini masih perlu kita tegakkan dan kita sampaikan kepada pengusaha bahwa ya artinya berjuanglah kita bersama gitu kira-kira. Itu perjuangannya. Namun kalau sudah 10 tahun belakangan ini tentunya perbedaannya juga tantangannya berbeda lagi. Itu kira-kira perbedaannya ya menghadapi persaingan-persaingan sekarang ini. Gitu. Itu yang membuat
perjuangan ini berbeda pada 10 tahun mendatang sama 10 tahun sekarang. Oke, artinya di 2015 itu ketika pengusaha trucking dianggap mungkin sebelah mata, dengan hari ini secara posisi berbeda Pak ya, artinya lebih diakui, lebih didengar oleh pemerintah, oleh stakeholder gitu kan, secara posisi gitu Pak ya. Iya, karena memang pemerintah memerlukan informasi dari dunia angkutan barang ini seperti apa sebetulnya yang terjadi di lapangan gitu ya. Di sisi lain tantangan karena kos logistik kita ini masih tinggi, sehingga pemerintah memerlukan partner bagaimana mereduce kos logistik ini gitu ya. Karena sampai saat ini memang kita terlihat bahwa masih banyak hambatan-hambatan operasional sehingga mengakibatkan ongkos angkut ini kos logistik ini menjadi tinggi. Oke. Artinya eksistensi Aptrindo selama 10 tahun terakhir ini membuka mata atau membuat pemerintah melek lah terkait permasalahan logistik dalam negeri Pak ya. Ya, betul. Apalagi lebih sekarang masalah yang dipersoalkan masalah odol yang nggak selesai-selesai sampai sekarang. Oke. Dari 2 periode Pak Tarigan memimpin Pak, tentu kan ada program-program strategis yang sudah dicanangkan sebelumnya itu Pak. Ya. Yang paling mungkin capaian yang sudah terrealisasi apa Pak? Pertama ini kerjasama dengan, kan terjadi beroperasi di 2 bagian. Satu bagian dia beroperasi dari dan ke pelabuhan. Satu lagi di luar pelabuhan. Nah, yang paling gampang menatanya ini kan yang dari dan ke pelabuhan ini. Nah, kita berhasil yang pertama menerapkan yang namanya single DID itu dengan artinya pertama bisa membuat digitalisasi yang lengkap terhadap operasi penataan di pelabuhan. Nah ini yang cukup baik ya. Namun beberapa program kita tidak berhasil juga ada ya. Terutama di bidang fuel card ini, karena kemarin fuel card yang kita usulkan menjadi My Pertamina sekarang ini kan jadi barcode yang itu dulu usulan dari Aptrindo. Kita usulkan dulu sehingga kemarin BPM Migas menyatakan bahwa ya ini tidak bisa dikuasai oleh asosiasi karena ini sangat strategis sehingga harus dikuasai oleh dikerjakan oleh BUMN, kira-kira begitu. Dengan hal ini artinya masih banyak pekerjaan rumah Pak yang dari 2 periode sebelumnya yang mesti akan dibenahi oleh Pak Tarigan untuk periode selanjutnya ini. Betul. Jadi begini, ini ada program internal, kemudian ada program eksternal. Secara internal bahwa Aptrindo ini sudah berada di dalam 22 provinsi. 24 ya, 24 provinsi, tapi provinsi lainnya belum. Ini adalah PR yang harus diselesaikan, karena tidak mudah juga nih untuk membangun di daerah-daerah yang belum ada Aptrindonya gitu. Itu yang secara internal. Kalau secara eksternal bahwa kita perlu bersama-sama dengan pemerintah untuk membuat bagaimana sistem penanggulangan overload, overdimensi ini secara baik, gitu ya. Karena ini kalau hanya penegakan hukum saja nggak akan jalan ya. Harus ada ide-ide yang kita kembangkan sehingga disepakati dengan pemerintah dan juga tidak mengganggu di industri nasional. Kira-kira itu. Pak, tadi Pak tadi kan sempat mention soal tantangan selama periode sebelumnya, terutama di pandemi Pak. Tapi sebelum itu kan banyak tantangan yang dilewati selain pandemi ya, entah itu terkait kondisi global dan lain-lain. Yang paling berdampak itu apakah pandemi Pak, dari sekian periode yang Pak Tarigan alami? Ya, tentunya pandemi ini membuat
sebagian pengusaha angkutan itu kan kemarin tidur kan ya. Kalau dilihat dulu 40% dari mobil truk yang ada itu kan semuanya di kandang. Ya. Jadi nggak ada kerjaan. Ya. Mereka harus melakukan efisiensi dengan cara-cara tertentu. Kemudian kita kemarin mengusulkan menahan beban mereka dengan mengajukan ke pemerintah supaya penundaan, penyicilan, apa segala macam itu kan kita usulkan ke pemerintah dan kebetulan pemerintah merespon dengan baik sehingga selamatlah kira-kira. Walaupun setelah itu berjuang lagi kira-kira begitu. Cicilan itu tidak bisa kita hindari kalau kita laksanakan. Kira-kira gitu. Ya. Walaupun saat itu mobilitas untuk logistik boleh berjalan tetap berdampak juga ya waktu itu Pak ya? Ya, memang tidak ada larangan, tapi tidak ada diangkut. Karena ada beberapa industri yang kolaps. Betul. Nggak bisa jalan. Ya, jadi harus sabarlah menunggu industri lain yang bisa bergerak gitu. Ya. Kalau dengan kondisi terakhir yang isu global ini soal perang itu berdampak juga Pak yang di teman-teman tracking? Begini, sebetulnya kan yang perang ini ada dua. Pertama masalah angkutannya, muatannya kan gitu ya. Muatannya kelihatannya tetap ada. Karena 80% itu kan barang ini domestik. Jadi dari segi muatannya tidak ada gangguan lah, penurunan. Artinya cuman nggak naik gitu ya. Kemudian secara internal bahwa bahan bakar itu merupakan salah satu hal yang penting yang tidak boleh dia tidak ada kan begitu ya. Dan ini kelihatannya karena pemerintah dalam hal ini konsisten mengadakan bahan bakar tersedia, ya nggak ada gangguan yang begitu berarti gitu ya. Apalagi pemerintah tetap artinya menjamin bahan bakar subsidi yang disubsidi itu tidak terganggu gitu. Walaupun ya sedikit-sedikit adalah gangguan lah ya. Tapi pemerintah tetap subsidi BBM ini sehingga barang-barang juga nggak naik. Ya, tapi kalau itu dilepas sama pemerintah, ya pasti ada gejolak yang lebih besar. Dan itu juga bagian dari cost yang tadi Pak Tarigan sampaikan. Pak, di luar BBM itu tentu kan ada komponen cost lain ya di tracking itu ada armada, ada spare part, ada ban. Dan 10 tahun terakhir ini kondisinya gimana Pak? Apakah menjadi tekanan juga buat teman-teman tracking? Oh ya, tentunya memang disinilah nasib pengusaha truk ini yang sangat sulit menghadapi kenaikan-kenaikan di luar BBM. Padahal itu juga merupakan komponen yang penting gitu ya. Dan ini kenaikan ongkos itu nggak bisa kita minta naik kepada pelanggan kita karena dia selalu dasarnya adalah harga BBM. Sedangkan harga BBM ini kan tidak naik. Walaupun terjadi kenaikan harga BBM di dunia, tetapi tetap stabil karena disubsidi. Nah, sehingga kita tidak bisa naik. Walaupun ini sekarang kita sekarang ini udah nggak kuat nahannya nih. Ban naik, oli naik, spare part naik, kurs naik, ini kan berpengaruh semua. Bahkan sampai 20-30% dari harga sebelumnya kan gitu ya. Makanya ini ya harus B2B lah menjelaskan kepada konsumen bahwa pengusaha truk hari ini perlu juga menyesuaikan. Gitu. Yang paling kenaikan signifikan apa? Kenaikan harga armadanya, Pak? Pertama harga armadanya. Armada ya. Sampai berapa persen, Pak? Kalau namanya kursnya naik. Betul. Iya. Coba dolar naik. Dolar naik ya. Harga mobilnya naik. Makanya kita udah tadi saya udah katakan bahwa
hampir sampai 20-30%. Oh, 30%, oke. Kenaikannya itu. Nah, makanya ya, tapi ini hanya bisa disampaikan kepada konsumen kita secara B2B lah ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan, ya. Sebab pengertian dari pengusaha yang menggunakan jasa kita gitu. Oke, dengan kondisi kenaikan yang sangat tinggi itu, apakah membuat pengusaha truk itu menahan diri untuk peremajaan, Pak? Ya, pertama peremajaan ini harga mobil sekarang udah sedemikian besar ya. Oke. Jadi kemampuan mengadakan mobil dan cicilannya ini kan cukup berat. Ya. Tidak sebanding dengan apa yang akan bisa kita dapat dari income-nya. Nah, ini kan perlu perhatian yang kita ajukan kepada pemerintah. Oke. Kan ini sudah saatnya dilakukan peremajaan, karena 80% mobil kita ini di atas 20 tahun, gitu. 80%. Iya, jadi bahkan ada yang 40 tahun gitu kan ya. Di Tanjung Priok itu masih ada seperti itu. Jadi ini sangat mengganggu terhadap dinamika transportasi di jalan. Oke. Kita selalu dikomplain orang di jalan tol. Ya. Kamu ini mobilnya terlalu lambat gitu. Terlalu lambat. Karena peraturan di jalan tol itu kan minimum speed 60 km per jam. Ya. Kalau yang 20 tahun umurnya nih dicoba dengan dipaksa untuk 60 kilometer per jam, mungkin berantakan itu ya gitu ya. Jadi ini kan harus diremajakan ya, supaya lalu kelancaran lalu lintas juga baik dan aspek keselamatan juga terpenuhi. Maka peremajaan ini wajib ataupun sangat penting untuk dilakukan. Pertama, truk yang tua ini sudah tidak ramah lingkungan, rewel, gitu kan. Keselamatannya juga kalau dipaksa dengan sesuai regulasi ini nggak selamat ini kita semua ini kan gitu ya. Jadi momentum lah sekarang nih lakukan peremajaan. Mau dialihkan ke truk listrik itu jauh lebih baik karena sekali diremajakan, ketika itu dia tidak lagi mengkonsumsi BBM bersubsidi. Karena begini, setiap truk lahir yang truk berbahan bakar solar, maka sampai tualah dia harus dibiayai atau didanai subsidi oleh pemerintah. Nah, tentunya ini kita hindari kan gitu ya. Makanya lebih baik beralihlah ke truk yang tidak menggunakan BBM bersubsidi. Saya kira itu concernnya. Ya. Di luar kenaikan armada kendaraan Pak ya, sejauh ini kan sudah banyak pemain baru, brand-brand truk baru Pak ya, terutama berdatangan dari China dengan menawarkan harga yang mungkin lebih ekonomis Pak. Ya. Apakah itu tidak cukup menjadi opsi Pak? Memang salah satu opsi itu gitu, tapi itu pun masih sulit dijangkau oleh. Masih terhitung mahal secara investor. Ya, terhitung mahal juga ya. Karena di dalamnya itu kan truk China kan masih kena bea masuk. Oke, jadi mungkin kita kalau di Indonesia harganya katakanlah X ya. Tapi kalau di luar, misalnya di Malaysia, di Thailand, lebih murah. Truk mereka kan kita kalah bersaing. Ya, pemerintah harus melihat itu sebagai pertimbangan supaya kita tidak kalah bersaing dengan negara lain. Gitu kira-kira. Sebagai jalan tengah menurut Aptrindo apa Pak? Dengan kondisi harga armada yang tinggi, tapi satu sisi ketika dipaksakan truk listrik secara infrastruktur belum siap, apa usulan dari Aptrindo Pak? Agar mungkin harga kendaraan tidak terlalu mahal nih. Hal ini perlu didiskusi banyak dengan
pemerintah, karena selama ini kan FGD sudah banyak. Pertama, begitu kita menggunakan truk listrik itu, karena truk listrik itu juga menggendong baterai. Betul. Sehingga daya angkutnya juga lebih sedikit. Iya. Tentunya jangan ini ada lagi iya, kan, jadi gitu. problem baru lagi. Problem baru gitu ya. Ini masalah teknis. Ya. Kalau usul kita supaya harga itu tadi bisa kita capai, bahwa biarlah pengusaha truk itu hanya membeli truknya. Oke. Tetapi baterainya anggap aja itu sebagai kalau misalnya tadinya kita belanja minyak ke Pertamina, kita akan belanja ke PLN. Jadi baterainya itu milik orang luar, sehingga ini bisa kita bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi karena 70% nilai kendaraan listrik itu ada di baterai. Kalau itu tidak kita copot menjadi beban pengusaha, kita leasing kan gitu ya, jadi murah. Itu bisa jalan kira-kira begitu. Ya. Itu usulan kita selama ini. Pak, kembali soal program digitalisasi oleh Aprindo ini kan sudah dicanangkan jauh hari ya, sekitar 2020 Pak. Tadi sempat di-mention juga oleh Pak Tarigan soal program single ID ya. Itu progresnya hari ini dan apa yang masih jadi PR Pak? Tadi yang disampaikan. Saya kira karena single truk ID ini adalah suatu program di Pelindo, ini nggak begitu sulit untuk menerapkannya secara keseluruhan. Karena program dari Pelindo juga adalah satu data gitu ya untuk semua, sehingga lalu lalang truk antar pelabuhan pun menjadi gampang gitu ya, dan teridentifikasi. Jadi saya pikir ini tidak menjadi suatu concern yang besar. Cuma sekarang ini di luar pelabuhan ini, bahwa begitu barang itu keluar dari pelabuhan, kita nggak tahu kemana. Nah, itu tantangan yang ke depan tuh sudah dicanangkan oleh perhubungan, bahwa ada nanti namanya program Sumba. Sumba itu adalah surat muatan angkutan barang yang digital. Sehingga inilah menjadi alat ke depan untuk memonitoring mobil ini muatannya apa, tujuannya kemana, beratnya berapa, kemudian apakah dia kesesuaian dengan daya angkutnya. Jadi kami udah sering mengusulkan itu, artinya kita udah sampaikan kepada pemerintah bahwa memang surat jalan ini dari dulu tidak menjadi perhatian, sekarang inilah menjadi prioritas sebagai alat untuk mengendalikan angkutan barang ini. Kira-kira. Itu teknisnya nanti siapa yang memonitor Pak Sumba tadi? Tentunya begini, ini kan semua banyak sistem yang digunakan angkutan ini. Tetapi Sumba ini harus dititipkan di dalam program digitalisasi di dalam angkutan barang. Tentunya ini wadahnya pemerintah ya, sebagai alat untuk. Apakah di Jenhubdat? Saya kira itu di Jenhubdat, karena begitu barang itu dimuat di pelabuhan atau begitu barang itu dimuat di pabrik, langsung buatkan surat jalan kan langsung ketahuan. Nah ini kira-kira ini overload apa enggak nih? Nah itu dikaitkan dengan yang namanya KIR digital itu ya. Sehingga bisa dipantau. Nah soal penindakannya bagaimana itu tergantung pemerintah lah. Jadi paling tidak sudah terpantau. Terpantau dari mana dan kemana itu barang, kan gitu ya. Jadi itu pun jadi selama ini jadi kesulitan bisa teratasi, kira-kira gitu.
Oke. Dan itu dari sebenarnya kalau melihat hubungan Aptrindo dengan mitra strategis terutama pemerintah itu sejauh mana Pak peran dari Aptrindo untuk menginfluence atau mempengaruhi secara kebijakan Pak, entah itu pemerintah Kementerian Perhubungan, bea cukai atau yang terkait Pak? Dalam hal ini memang selama ini kita sering melakukan meeting-meeting, kemudian diundang untuk menyelesaikan ide-ide bagaimana membuat agar kelancaran arus barang ini terjadi gitu ya. Ini kita selalu in touch dengan government secara rutin ya. Jadi melalui FGD sering kita sampaikan. Ya saat ini Aptrindo merasa seluruh idenya sudah disampaikan. Dan menurut informasi yang kami terima bahwa departemen ini sudah memasukkan itu dalam Perpres. Inilah kita tunggu. Itu yang poin di mana Pak? Yang di semua. Semua. Jadi masalah odol, kemudian masalah keselamatan dan segala macam banyak. Artinya ini diskusi kita yang panjang. Tentunya kita akan monitor nanti hasilnya seperti apa yang diputuskan oleh Perpres itu. Yang dimaksud Pak Tarikin Perpres Logistik Nasional ya? Betul. Apa yang menjadi concern Aptrindo Pak? Kenapa ini harus segera didorong dan direalisasikan? Begini, sebetulnya kan logistik angkutan barang ini sekarang ini termasuk secara bisnis ini kalau dilihat nih tantangannya banyak dan kerjanya besar, dapat uangnya susah. Ya. Nah, di mana ini persoalannya kan begitu ya? Kalau kegiatan truk ini kan mudah, cuman 3 titik muat di jalan sama titik bongkar. Betul. Nah, tetapi di dalam perjalanannya ini kurang efisien, tidak efisien bahkan, sehingga saya bikin contoh lain. Di pelabuhan ini sendiri, ini truk itu 1 bulan hanya bisa 15 rit. Hanya 15 Pak? 15 rit artinya tidak tercapai tiap hari 1 rit. Betul. Karena kenapa begitu? Kan begitu ya. Terjadi antrian di mana-mana. Pabrik, pelabuhan, depo. Traffic ya Pak? Termasuk traffic. Ini membuat utilisasi kendaraan ini produktivitas sangat rendah. Jadi kalau menurut survei yang dilakukan oleh Universitas Indonesia bahwa truk ini hanya rodanya berputar hanya 35% dari waktu yang tersedia, gitu ya. Jadi secara total kemarin ada juga survei dilakukan bahwa kita ini dalam setahun gitu ya. Dalam setahun kita hanya bisa 60.000 kilometer. 60.000, 70.000 kilometer. Bahkan kalau di luar negeri 160.000 kilometer, kan jauh sekali. Nah, itulah kira-kira sekarang ini yang harus kita dorong, bagaimana mendorong titik-titik mati ini, saya bilang di dalam titik mati kan ini di depo ini, titik mati ini buat buat pengusaha truk kan gitu ya. Bahkan sekarang saya ada tukang di rumah yang bekas supir, dia bilang enakan jadi tukang Pak sekarang katanya. 1 hari dapat 200.000. Udah pasti itu Pak. Udah pasti ya. Kalau ini belum tentu nggak perlu nunggu-nunggu. Nggak perlu nunggu-nunggu dan nggak ada risikonya gitu, kira-kira gitu. Kalau dianalisa dari Aptrindo sendiri Pak, dengan produktivitas truk pelabuhan yang hanya 15 rit dalam 1 bulan, itu apa faktornya Pak? Faktornya apa saja Pak? Di luar mungkin entah itu kemacetan, apakah ada oversupply jumlah truk di kawasan area pelabuhan,
Karena kan kalau ngomongin kemacetan kan sekarang kan juga lagi banyak dibangun akses entah itu jalan tol, Pak. Ya. Kalau dari analisa dari Aptrindo? Begini, pertama memang tata letak layout antara gudang dengan pelabuhan ini, depot dengan pelabuhan ini sudah salah. Salahnya begini, kalau dulu depo kontainer ada di dalam pelabuhan, itu kita bisa dapat 2 rit 1 hari. Oke. Kalau begitu bayangkan aja bisa kalau 30 hari begitu bisa dapat 60 rit, kan gitu sebulan. Betul. Nah, kalau sekarang begitu dibuat keluar dari pelabuhan, maka kita sekarang 30 rit, 20 rit pun susah. Nah, ini berarti ada persentase kita yang komprehensif itu bahwa sebaiknya itu di dalam pelabuhan. Tapi ini udah terlanjur keluar. Nah, maka selanjutnya bagaimana memperbaikinya? Kan begitu. Maka depo ini dipindahkan lagi ke kawasan industri. Nah, ketika depo di kawasan industri, maka pulang pergi truk ini bermuatan. Gitu. Itu salah satu yang kita dorong yang terakhir ini gitu. Pertama, moratorium lah depo yang sekarang yang ada di Cakung dan Marunda ini udah jangan nambah lagi lah. Nah, kalau nggak nambah di sini berarti udah dibutuhkan berarti adanya di kawasan-kawasan industri. Itu kira-kira. Pak, kembali soal Perpres Logistik Nasional yang sedang didorong Aptrindo ini, outputnya apa, Pak? Secara konkretnya, Pak, yang diharapkan? Kita harapkan dengan adanya Perpres ini, karena ini kan logistik ini semua kementerian kan punya concern nih. Nah, dengan adanya Perpres ini maka sudah tahu porsinya siapa mengerjakan apa. Itu pertama ya. Kedua tentunya di situ pengawasan itu harus dengan digital. Ya gitu. Jadi sama seperti sekarang kalau manusia dengan manusia terjadi musyawarah, ya musyawarah mufakat gitu kan ya. Jadi itu menjadi pungli kan begitu ya. Jadi itu yang kita harapkan gitu. Kemudian di dalam Perpres ini juga udah kita sebutkan bahwa ada ketegasan gitu ya. Ketegasan dan ada punishment bagi yang melanggar. Punishment yang betul-betul nyata. Kalau selama ini kan begitu dalam undang-undangnya kan ada semua hukuman, tapi itu nggak berjalan kan. Nah, kemudian ada reward bagi orang yang baik juga harus dihargai tentunya. Nah, ini yang kita harapkan dari peraturan yang akan terbit. Di Perpres Logistik Nasional itu apakah ada poin kebutuhan perlukah dibentuk Kementerian Logistik agar satu pintu gitu, Pak? Sementara saya kira belum ada kalau itu ada kementerian di situ dibentuk yang baru. Tapi kita nggak tahu lah apa jadinya ini setelah itu digodok, mungkin pemerintah yang akan menentukan lah gitu. Kalau dari pandangan Pak Tarigan atau Aptrindo sendiri, apakah perlu dibentuk badan khusus yang memang menaungi urusan logistik nasional yang selama ini mungkin terpecah-pecah dari entah itu Kementerian Perhubungan, Bea Cukai atau instansi lain gitu, Pak, agar jadi satu gitu? Saya pikir begini, kalau kemarin mungkin usulan teman-teman semuanya itu perlu ada satu badan khusus gitu, dengan kementerian yang jumlah sekian banyak ini, saya pikir ya titipkan aja ke satu kementerian lah yang ngurusin ini kamu sih, jadi tidak perlu dibentuk yang baru, tapi ditugasi. Ya saya kira begitu. Artinya tidak urgent lah untuk buat. Karena ini kalau dibikin lagi nih, ya semakin melebar lagi nih, gitu ya. Gitu kira-kira kalau menurut teman-teman kita diskusi lah. Tapi sebenarnya kalau secara data logistik nasional itu sebenarnya
kita itu ada datanya nggak sih Pak? Maksudnya setiap kementerian apakah beda secara datanya gitu Pak? Tidak terintegrasi gitu Pak? Data dari Kementerian Perhubungan, data dengan mungkin Kementerian Pekerjaan Umum atau dengan Bea Cukai. Iya, kalau udah terlihat kalau sekarang dengan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini kan setelah didigitalkan barulah ketahuan perbedaan antara masing-masing instansi gitu ya. Seperti misalnya data jumlah kendaraan aja nih antara Korlantas dengan Dishub dengan gubernur itu berbeda kan itu kan. Nah, setelah itu baru ketahuan kan. Nah, berarti di situ perlu pembenahan soal kriterianya. Karena kriteria mana kendaraan aktif ini kan masih bingung kita di database itu gitu. Itulah contoh. Jadi ke depan tentunya dengan adanya sistem pendataan nasional yang satu data ini ya kita harapkan akan terselesaikan ini gitu. Oke. Menurut Pak Targen, siapa yang kementerian yang punya peran harus mengintegrasikan data semua itu Pak? Apakah Kementerian Perhubungan Pak? Saya pikir ya menurut saya ya ini Komdigi kan harus punya peran terhadap Komdigi ya Pak? Komdigi, BPS juga yang menampung data itu, yang mengolah datanya kan gitu ya. Jadi mesti terkonsentrasi nih. Betul. Sekarang jangan punya data sendiri-sendiri ya. Jadi tidak terintegrasi. Makanya perlu ada penyesuaian. Karena terkait data ini sangat berkaitan dengan banyak instansi, entah itu Komdigi, mungkin juga BRIN kali ya Pak ya? Ya BRIN itu kan punya tupoksi yang berbeda ya. Dia kan hanya untuk melakukan inovasi yang perlu dia datanya memang untuk data BRIN perlu ada juga. Jadi data yang di BRIN itu kan diambil dari data-data yang ada di Komdigi dari pemerintah. Itu saya kira yang dia gunakan gitu ya. Baik. Pak, melihat kondisi tren logistik sekarang semua serba digital dan sudah menggunakan ada tren AI, terus semua serba armada cenderung udah pasti pakai GPS Pak ya? Ya. Itu kondisinya memang apakah itu sudah menjadi kebutuhan Pak? Atau tidak semuanya butuh untuk itu? Saya pikir semua harus butuh itu. Ya. Soal bagaimana mereka melihat ini menjadi penting atau tidak pentingnya itu masing-masing mempertimbangkan dari sudut cost. Nah, tapi sekarang dengan cost melakukan GPS ini sudah tidak mahal, gitu ya. Saya pikir ini udah ada kewajiban yang harus, karena buat mereka sendiri juga memantaunya itu juga penting gitu ya. Dan perlu edukasi terhadap masing-masing anggota pengguna jasa ini, diedukasi bagaimana melakukan monitoring ini, karena sudah tersedia pun di situ nggak dilihatnya juga kan gitu kira-kira. Supaya dia bisa manfaatkan gitu ya. Jadi karena juga ada kaitannya dengan kebutuhan data juga ya Pak ya. Kebutuhan data juga betul. Itu. Dan setahu saya juga dari Kementerian Perhubungan sudah meregulasikan itu Pak ya. Iya. Untuk pemasangan itu. Iya. Jadi untuk kendaraan tertentu yang itu diwajibkan sama mereka gitu kan. Udah harus. Dan juga sekarang kan kalau beli kendaraan juga sudah dilengkapi itu kira-kira gitu ya. Jadi ya secara ini memang zaman digital, nggak bisa lagi kita lepas gitu ya. Jadi kita lihat misalnya pengendara atau pengemudi kan udah harus punya Android paling tidak. Betul. Ya. Karena semua sistem ini kan masuk ke dalam Android mereka untuk mengendalikan operasi nantinya.
Ya udah berupa kewajiban. Tapi kalau dibilang kewajiban secara tertulis, ini kadang-kadang menimbulkan konflik, kira-kira. Padahal kan ini kebutuhan. Gitu ya. Oke. Pak, terkait zero odol nih Pak, dari Kementerian Infrastruktur kan Pak AHY ini kan sudah menetapkan zero odol 2027. Sebenarnya ini kan sudah isu lama yang selalu diulang-ulang gitu Pak. Apakah dari pandangan Aptrindo masih realistis Pak, yang tadinya mungkin target zero odol 2023 Pak ya, sekarang dimundurkan jadi 2027. Apakah akan benar-benar terrealisasi Pak menurut Aptrindo? Mudah-mudahan, makanya saya bilang tadi kan ini 2027 target, sedangkan perpresnya sampai sekarang belum keluar. Nah ini kan kita jadi saling menunggu. Nah padahal sebetulnya tanpa ada program zero odol ini juga memang harus dilakukan ya demi keselamatan ya. Ya jadi kalau dilihat dari aspek keselamatan, maka muatan berlebih itu berbahaya kan gitu ya. Nah ini yang perlu disosialisasikan sehingga tidak terjadi kecelakaan, tidak merusak jalan dan tidak membuat truk menjadi lambat di jalan kan gitu. Saya pikir promosinya ke sana aja kita lakukan. Akhirnya banyak kok yang sudah mau ikut dengan program itu ya. Beberapa udah ikut dengan program zero odol ini. Termasuk BUMN mungkin Pak? Ya BUMN, kalau sekarang saya mendengar bahwa ada pabrik pupuk tidak lagi melakukan overload. Oke. Ya. Jadi ya ke depan semua saya pikir sadar dan akan ikutin itu baik. Ya karena kan menurut informasi salah satu pelaku odol sendiri kan dari pemerintah juga yang tidak lain adalah BUMN Pak ya. Iya BUMN ini juga harus sebagai contoh lah ya, karena dia agent of development kalau di dalam undang-undang ya kan dia harus patuh terhadap kebijakan pemerintah. Kalau mereka sendiri nggak patuh, bagaimana perusahaan-perusahaan swasta yang dikejar untuk patuh? Gitu kira-kira. Tapi sebenarnya menurut Aptrindo, apakah pemerintah sudah berhitung secara dampak ekonomi Pak kalau memang tahun depan dipaksakan? Sudah, karena kemarin waktu kita datang ke Menko Infrastruktur itu sudah kita gambarkan kenaikan barang berat, barang penting, barang bahan pokok itu udah kita gambarkan. Nah tentunya dengan gambaran itu pemerintah sudah melihat bahwa apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Itu kira-kira. Artinya tidak terlalu berdampak signifikan Pak untuk secara masyarakat umum ketika memang ada ketakutan mungkin inflasi atau kenaikan bahan pokok ketika nanti odol sudah zero nih. Makanya begini ya, bukan hanya batasan yang kita kejar, tapi ada juga perubahan terhadap daya angkut. Perubahan daya angkut ini yang harus disesuaikan. Nah ini selama ini kita tunggu, udah banyak usulan masuk kepada pemerintah supaya itu ditinjau. Nah kalau itu nggak ditinjau ya sama juga, artinya memaksakan sehingga ini mengakibatkan inflasi. Tapi kalau ditinjau itu tentunya harus ada jalan tengah lah namanya ya, supaya semua berjalan dengan sinkron. Bahwa pemilik barang juga merasa tidak berat, kemudian angkutan juga nggak berat, pemerintah juga artinya masih dalam ambang batas aman. Ya, saya kira begitu. Di internal dari Aptrindo sendiri apakah sudah siap untuk menuju zero odol atau masih ada resistensi Pak di dalam? Sebetulnya kalau pengusaha truk ini, kalau kami malah seneng. Kapal nggak seneng, ongkosnya pasti disesuaikan. Betul. Ya angkutnya dikurangi kan, baik itu kan sebetulnya buat pengusaha. Cuma kalau nggak diawasi, kembali lagi nih kepada persoalan yang lama ya.
ngangkut lebih lagi gitu ya. Tapi kalau ini diawasi dengan ketat kan mau nggak mau. Ya. Cuman pemilik barangnya mau bayar nggak? Kan gitu. Itu permasalahannya di situ. Tapi tidak dipungkiri memang masih ada resistensi di bawah Pak ya untuk odol ini, terutama mungkin teman-teman driver yang mengangkut kebutuhan pokok entah itu beras itu. Tanggapan dari Aptrindo Pak? Ini begini, kalau pengusaha truk ini ada 3. Kalau PT yang berbadan hukum, kemudian dia plat kuning, punya izin lengkap, itu saya kira nggak bermasalah. Oh, oke. No issue Pak ya? No issue kalau untuk itu. Kemudian yang bermasalah ini kan PT bukan angkutan umum yang mengangkat barangnya sendiri. Nah ini yang persoalan nih. Oh oke. Jadi dia yang punya barang, dia punya truk kan gitu ya. Kayak dia pasti keberatan nih. Kalau ya. Yang ketiga ini yang pribadi. Oh ini jumlahnya banyak. Oke. Itu mungkin yang di lapangan. Nah yang di lapangan langsung demo ini mereka. Karena dia punya mobil sendiri. Dia kemudian bawa sendiri kan gitu ya. Nah kemudian ya dia lah yang memasarkan sendiri kan gitu. Nah ini menjadi tantangan berat buat mereka gitu. Jadi PR-nya justru di pemerintah untuk mengkomunikasikan ke mereka Pak ya? Iya. Nah sayangnya yang ini nggak ada kelompoknya yang harus dideketin. Nah sehingga ini yang dibilang supir karena ini supir kan karena bawa mobil sendiri. Iya. Nah ini yang selalu yang wadahnya tidak bisa terkoordinir, tidak terdeteksi gitu ya. Jadi aspirasinya kurang bisa diakomodir. Tahu apa maksudmu, apa maumu gitu kan. Nah ini yang susah gitu. Oke. Pak kembali soal tadi Pak tadi kan sempat menyebut soal transformasi dari kendaraan konvensional ke listrik Pak ya. Dan beberapa sekarang kan sudah untuk logistik sendiri sudah banyak yang menggunakan Pak ya di dalam kota Pak ya. Khususnya untuk mungkin masih dalam kota lah ya. Seberapa siap untuk kondisi sekarang Pak untuk secara infrastruktur dan kesiapan dari pengusahanya sendiri Pak untuk truk listrik? Sebetulnya kan truk listrik ini sangat baik ya. Dan infrastruktur yang ini juga cepat dibangun, gampang bangunnya. Asal ada truknya kan pasti peminat untuk menyediakan itu banyak juga gitu ya. Ini bukan seperti telur sama ayam ini kan gitu ya. Jadi yang persoalan sekarang adalah harga truk listriknya. Itu persoalan. Selisihnya jauh sekali Pak? Jauh sekali, 3 kali lipat. 3 kali lipat, oke. Kemudian kenapa mestinya kan bertanya kenapa mah? Karena khusus untuk truk listrik ini masih impor. Dan dikenakan biaya masuk 40% gitu ya. Jadi inilah yang perlu diperhatikan pemerintah sehingga jangan mahal nantinya. Jadi kita nggak menggunakan itu. Padahal pemerintah sangat untung apabila kita menggunakan itu. Begitu kita dibebaskan biaya masuknya, maka pemerintah bebas menyediakan bahan bakar subsidinya. Jadi dia tidak perlu menyediakan BBM bersubsidi. Nah, makanya kita usulkan maunya truk tua itu ganti jadi truk listrik. Berarti dia tidak menggunakan BBM bersubsidi lagi kan gitu. Dia bisa langsung beralih ke listrik. Jadi berkurang subsidinya. Untuk itu subsidilah pengadaan mobilnya. Itu kira-kira. Dengan transformasi nanti besar-besaran ke listrik, otomatis kita tidak ketergantungan dengan subsidi solar lagi gitu Pak ya. Kira-kira itu. Tidak merepotkan pemerintah untuk menyediakan kuota itu. Jadi PR-nya sekarang jadi di sisi investasinya mungkin yang masih terlalu mahal. Betul. Karena secara infrastruktur sendiri ya tinggal disiapkan. Ya mudah-mudahan dengan dananya dari
pabrik-pabrik pembuat baterai di Indonesia ini ke depan mungkin pengadaan mobil listrik ini lebih murah, saya kira gitu. Itu harapan kita. Nah, aspirasi soal ini apakah sudah disampaikan ke pemerintah Pak soal transformasi truk listrik? Wah, ini melalui seminar-seminar FGD kan jalan terus ini kira-kira. Ya. Karena kan problem soal My Pertamina soal solar ini kan masih jadi problem lapangan yang berlarut-larut ya Pak ya? Iya, saya kira begitu. Jadi kalau udah pakai listrik mana ada lagi soal curi-mencuri BBM bersubsidi kan nggak ada lagi itu kalau sudah beralih ke sebagian ke sana gitu. Dan itu masih berlangsung Pak ya soal aplikasi My Pertamina tadi Pak? Ya ini masih berlangsung sampai saat ini karena memang jauh sekali sih harga BBM bersubsidi 6.800 dengan harga BBM ekonomianya 24.000. Barangkali aja ada 24.000 dengan 6.800, hampir 17.000 kan. Malah kalau berbisnis itu malah lebih mahal. 17.000 banding 6.800 kan ibaratnya kalau bisa orang menyelundupkan itu kan untungnya lebih banyak daripada modalnya kira-kira begitu kan ya. Oke, di lapangan sampai saat ini untuk penggunaan QR code My Pertamina masih bermasalah Pak ya oleh teman-teman driver Pak? Ya masih ada banyak yang kan kita ada grup WA dengan Pertamina. Jadi kita melihat laporan itu kena blokir dan segala macam masih ada. Oke. Masih banyak yang kesulitan mengakses solar subsidi di oke. Apa solusi yang ditawarkan oleh Aptrindo Pak terkait aplikasi itu Pak? Kemarin kita diskusi dengan BPH Migas dengan Pertamina bahwa khusus untuk logistik ini, sebagian kan kita sudah punya yang namanya database. Kalau untuk yang di logistik ini, sebaiknya ya kita kerjasama lah, memberikan data bahwa ini ada pengusaha, benar-benar pengusaha logistik. Jadi mereka tidak perlu ragu-ragu lagi untuk ini. Jadi untuk mengintegrasikan data kita dengan data yang ada di Pertamina. Itu usul kita. Sehingga masalah solar untuk terlogistik nggak ada masalah. Saya kira gitu. Dan sejauh ini progresnya Pak? Sedang dalam diskusi. Oke. Dari banyak problem yang tadi Pak Tarigan sampaikan, ada mungkin problem yang mungkin masih jadi PR Pak dari sisi driver Pak. Kalau catatan dari Aptrindo sendiri, bagaimana kondisi driver logistik Pak? Apakah secara regenerasi, secara kompetensi itu seperti apa? Secara safety awareness-nya gitu Pak? Driver kita ini memang dari kelompok yang non-educated yang tidak terdidik ya. Jadi masih banyak yang otodidak gitu ya. Sampai hari ini Pak ya? Ya. Kemudian ya kita rasakan juga pengusaha truk itu belum bisa memberikan income mereka yang cukup baik ya. Karena produktivitas kita juga masih rendah. Ya, masih rendah. Nah ini harapan kita ke depan, apabila produktivitas kita ini bisa kita perbaiki ke depan ini, tentunya income mereka juga naik, gitu ya. Sehingga lapangan kerja mengenai driver ini juga menarik. Bahkan kita bercita-cita kalau misalnya sudah menggunakan truk listrik yang otomatis semuanya, kita mungkin juga perlu mempekerjakan driver wanita. Kalau itu sudah
save semuanya. Tapi kalau seperti tertua sekarang ini kan nggak mungkin kita kerjakan mereka gitu. Kira-kira gitu. Oke. Artinya secara kondisi lapangan beberapa pengusaha tracking itu masih kesulitan ketika merekrut entah itu secara jumlah atau secara kompetensi driver ya Pak ya? Kira-kira begitu. Karena kalau secara jumlah mungkin sekarang udah antara kita sorted bangsa 10 sampai 20%. Jadi di garasi-garasi itu belum mempunyai pengemudi 100% yang bisa kerja setiap hari. Oke. Oke. Selain secara jumlah, secara kompeten, integritas juga jadi PR juga Pak ya? Nah ini permasalahannya ini juga sekarang ini yang muncul di permukaan ini teman-teman ini sekarang dua hal nih, judul dengan minuman keras atau apa itu masalah. Ya, sehingga mengganggu lah. Ini ya harus seleksi benar-benar. Iya. Oke. Masih banyak PR tentunya di driver ini Pak. Oke, Pak, pasca kemarin Munas dan Pak Tarigan terpilih sebagai ketua untuk ketiga kalinya, progres secara kepengurusan seperti apa Pak? Apakah ada nanti perubahan struktural atau nomenklatur gitu dari periode sebelumnya? Ya, tentunya kita perlu satu organisasi yang lincah gitu ya. Mungkin kalau kemarin mungkin terlampau gemuk ya. Nah, ini kita mau lakukan susunan organisasi secara ramping gitu. Itu pertama. Ya tentunya kalau dirampingkan kan masih banyak ya orang-orang lama yang harus terlibat, masih banyak ya. Tapi supaya ke depan kita bisa tetap konsentrasi kerja dengan baik, kira-kira gitu. Oke, targetnya kapan Pak akan? Kalau dari kemarin Munas ditentukan 1 bulan harus terselesaikan. Nah, jadi ini baru di bulan ini berarti ya? Di bulan inilah. Ini baru seminggu kan, sudah kita sun. Kemudian ya mungkin tidak sampai sebulan. Oke. Nantinya setelah kepengurusan terbentuk dan pelantikan, apa program 100 hari pertama dari Aptrindo nanti Pak? Pertama kita akan membereskan DPD. Artinya masih banyak DPD yang tertidur gitu ya. Kayak ini kita perlu bangunkan kembali dan kita bentuk lagi yang baru gitu kan. Itu 100 hari program kita, kira-kira itu. Konsolidasi kepengurusan di seluruh Indonesia Pak ya. Betul. Oke, apakah akan menyebar yang tadi Pak Tarigan sampaikan baru 24 provinsi akan menyebar di provinsi lain juga Pak? Ya tentunya kalau ada kemungkinannya kita akan memperluas karena itu merupakan target kita ya. Yang belum provinsi mana aja Pak? Kita ini sekarang kan provinsi Jambi, provinsi Sulsel, kemudian Sulawesi, Sulut. Nah ini kan perlu dibangunkan semua ini kira-kira. Kemudian ya nanti coba provinsi-provinsi lain yang belum aktif kita aktifkan kembali. Bengkulu. Nah, ini banyak nih. Ini PR yang perlu kita hidupkan kembali. Kira-kira. Oke. Pak, ada 2 pertanyaan terakhir Pak yang mungkin yang pertama tentu ini kan sudah masuki periode ketiga dari Pak Tarigan ya. Tentu dari nanti di akhir masa jabatan akan ada harapan legacy atau warisan yang ingin bisa diwarisi oleh Pak Tarigan. Apa mungkin Pak? Ya, karena memang ini organisasi ini dulu yang membangun saya dengan teman-teman kan ya. Kita ingin meninggalkan Aptrindo ini bisa menjadi asosiasi yang profesional, kemudian yang modern ya, kira-kira segala satunya kalau bisa ya sudah digitalisasi, kira-kira itu yang harapan kita ke depan. Baik. Paling terakhir Pak,
ketika Pak Tarigan nantinya mungkin diberi kesempatan ketemu Pak Presiden nih, Pak Presiden Prabowo, apa yang ingin disampaikan terkait permasalahan logistik spesifik yang di Aprindo? Apa yang ingin disampaikan? Saya sebetulnya berharap bisa ketemu dengan Pak Prabowo karena saya sudah membaca buku beliau, Paradoks itu, bahwa industri mobil ini belum dikuasai oleh bangsa sendiri. Kemudian kalau kita lihat tadi jumlah truk yang ada di Indonesia ini udah tua. Saya berharap bahwa mestinya ada suatu industri truk di Indonesia ini. Apalagi beliau kan sudah mengatakan bahwa harus dikuasai oleh bangsa sendiri gitu ya. Saya lihat potensi mengenai truk listrik ini karena bahan baku baterainya juga ada di Indonesia. Sedangkan mesinnya tidak complicated. Kenapa nggak dikerjakan oleh bangsa sendiri? Itu kira-kira. Oke, artinya memungkinkan kita untuk memproduksi truk sendiri Pak ya dalam negeri. Betul, karena ini simple gitu ya. Ya, namanya kalau truk listrik, kendaraan listrik, kalau kita lihat itu sederhana sekali itu. Kalau kita lihat mainan anak-anaknya juga sama seperti itu, kan begitu. Ya teknologinya nggak rumit-rumit amat. Gitu. Apalagi sebelumnya mungkin Pak Prabowo sempat launching Pak ya pabrik listrik entah itu truk sama bus di Magelang Pak ya. Ya itu harapan kita. Beliau sudah mulai melihat ke sana, kemudian di sini udah ada pabrik baterainya kan gitu ya. Kenapa nggak itu kita dorong ke depan gitu maksud saya. Oke, terima kasih waktunya Pak Tarigan, sukses untuk kepemimpinan Bapak selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore Pak.